Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizky Ramadan Supili, NIM 24051204236, kelas 2024 TIG. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah PBP, yaitu membuat website sederhana atau membuat web portofolio. Di sini saya pilih web sederhana karena lebih enjoy, teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat webnya. Di sini nama webnya itu Kopi Nusantara Rice Company. Kenapa saya pilih nama itu? Karena keren, teman-teman. Ya, ini bisa kita lihat di sini tampilannya ada produk unggulan, ada galeri pembuatan kopi, ada event-event kopinya, ada artikelnya bisa dibaca, ada panduan, ini ada timnya, ada penjualan tahunan. Ya, ada kontaknya juga. Nah, kita bisa lebih fokuskan satu-satu, teman-teman. Ini tampilan layoutnya seperti ini. Terus di produk unggulannya itu ada ada dari Indonesia sama dari luar Indonesia, teman-teman. Biji kopinya. Ada Arabica Gayo dari Aceh, ada Kopi Toraja dari Sulawesi, Kintamani Bali dari Bali, Flores Bajawa dari Flores. Nah, yang di bawah ini dia kopi dari luar Indonesia, biji kopi dari luar Indonesia. Ada Brazil Santos, ada Ethiopia Jirga Cafe, Colombia Supremo, dan Vietnam Robusta. Nah, oke. Ini kita bisa lihat di sini ada galeri pembuatan kopi ya, teman-teman. Nah, ini ada event-eventnya. Bisa daftar. Sekarang kita jelaskan cara kerjanya. Nih, di menu paling atas itu dia bisa kita klik. Jadi misalnya kita mau ke arah produk nih, misalnya. Yang kita klik, langsung masuk ke produk. Produknya seperti tadi. Misalkan kita mau ngeliat galeri, kita langsung klik, ya langsung ke galeri ya, teman-teman. Misal kita lihat event, kerjanya gimana? Misal kita lihat event, dia langsung masuk ke eventnya dan bisa daftar juga, teman-teman. Kita daftar tipis-tipis, bisa. Nah, artikel, misalnya mau lihat artikel, mau baca-baca artikel tentang kopi, bisa langsung kita klik, dia langsung muncul ke menu artikel. Set. Bisa dibaca juga, teman-teman, ini. Nah, bisa. Terus ini bisa kalau mau lihat tim dari Kopi Nusantara Rice Company, ini teman-teman timnya ada 3 orang. Ya, ada 3 orang. Terus ini kontaknya ini teman-teman kontak untuk menghubunginya. Nah, terus kalau kita mau menambahkan kopi ke keranjang itu bisa banget, teman-teman. Tinggal kita tambah, set, dia langsung keluar. Kopi Kintamani Bali ditambahkan keranjang. Kita tambahkan Kopi Toraja Kalosi ditambahkan keranjang. Flores Bajawa, tem, tambahkan keranjang. Ada 3, teman-teman nih, jadi bisa dilihat. Tuh, misal kita mau tambahkan itemnya, bisa ditambahkan, teman-teman. Harganya juga jadi dikali, misal harga 110 dikali 4, 440. Tuh, teman-teman. Bisa, ini totalnya semua Flores Bajawa 1, Toraja Kalosinya 4, Kintamani Balinya 4. Jadi di total dan bisa dicekot simulasi ini. Tidak ada pembayaran sih, karena masih simulasi tipis-tipis.
Bisa juga kalau misalnya teman-teman suka nih sama kopinya, misalnya, wah kopi Brazil enak nih. Langsung ditambahkan favorit teman-teman. Tet, langsung dicek. Agak kesalahan teknis tipis-tipis. Oh bisa, bisa. Jangan salah dulu. Bisa. Audio outputnya hanya tambahkan ke favorit. Terus kita juga bisa membaca artikel-artikelnya. Nah ya, ringkasannya ini ada 8 produk. Terus ratingnya itu 4,7/5 rating keseluruhan. Terus mitranya itu ada 45 petani, teman-teman. Ini penjualan tahunannya. Hmm. Nah, pertanyaannya, terus kita bisa masukkan nama teman-temannya. Kalau misal mau order, cuma ini baru simulasi, ya, baru simulasi aja, teman-teman. Bisa masukkan nama, email, nama pesan, misal pesan apa gitu, pesan Kintamani Bali bisa, cuma masih simulasi, teman-teman. Ini daftar juga bisa, masukkan email teman-teman sini. Bisa. Terus kita ke kodenya teman-teman. Ini dia yang ditunggu-tunggu. Nah, ini kita pakai HTML, CSS, sama JS teman-teman. Nah, di sini kita pakai header, pakai head ya teman-teman. Ini tuh gunanya sebagai bagian kepala HTML. Terus pakai TF8. Terus ini title. Titelnya itu yang tadi yang di paling atas Kopi Nusantara Risk Company. Ini buat judulnya. Nah, ini script JS. Terus ini bodinya, teman-teman. Bodinya. Terus kita mulai lagi headernya nih dimulai dari sini. Nah, ini untuk kelas logo, teman-teman. Ini gambar logonya ditempel di sini. Ini gambar logonya. Logo Kopi Nusantara. Oke. Di sini tuh terus Kopi Nusantara itu warna gold. Ah, oke. Ini untuk yang menu. Ini untuk tampilan menunya, teman-teman. Ini untuk kelas menunya. Ini home yang beranda di paling atas. Ini dia untuk memanggil nanti kalau diklik ke arah situ. Terus ada produk, ada galeri, ada event, ada artikel tadi, ada timnya, ada fak dan ada kontak ya teman-teman yang di paling bawah tadi. Iya, paling bawah. Benar. Terus gunanya, nah, nav. Ini nav ini untuk elemen navigasi utama. Oke, teman-teman, dia untuk mencari navigasi, jelas untuk mencari. Terus, oke, oke, oke. Kita ke bagian sini. Nah, ini div class untuk header tools. Ini search button gunanya untuk membuka kolom pencarian. Terus wisp
button guna untuk menampilkan jumlah item favorit, card button membuka panel keranjang, out button membuka login register, dengan dem toggle ini untuk dia ada mode gelap, ada mode terang. Tadi lupa dipraktekin, teman-teman. Nah, terus di sini kita ke bagian beranda. Kita ke bagian beranda. Di sini ada section ID home. Home class ini gunanya untuk blok utama beranda teman-teman. Ada ini hero BG ini untuk hero background. Jadi dia latar belakangnya. Backgroundnya. Ini backgroundnya kita ambil dari sini. Terus hero overlay ini untuk lapisan gelap transparannya di backgroundnya agar teksnya jelas. Saya pakai itu. Terus hero left guna untuk sisi kiri teks promosi. Ah, terus ada dua tombol button. Ada yang button primary, ada yang button ghost. Yang primary ini warnanya emas. Yang ghost ini yang transparan, teman-teman. Oke. Terus ke spotlight produknya. Di sini kita lihat produk. Udah. Ini. Ini hero right ini untuk sisi kanan hero menampilkan produk unggulan. Spotlight card ini untuk kartu produk dengan gambar dan detail singkat. Ini MG ini foto Arabica Gayo-nya, teman-teman. Terus ini ada untuk menampilkan harganya 120.000 per 200 gram yang Arabica Gayo. Terus kita ke produk. Ini produk ini dia untuk menampilkan produk-produk unggulan tadi ya. Untuk menampilkan produk unggulan. Nah, section ID. Section ID itu untuk area produk ya, area khusus untuk daftar produk. Terus select itu untuk memilih atau untuk drop down filternya untuk menyorting. Terus ada filter rows. Ini disaring berdasarkan tingkat sangrainya. Dan filter region ini berdasarkan negara asalnya. Tadi bisa dicari teman-teman dari negara asalnya. Terus sort by ini bisa dicari dari ukuran produknya. Oke. Terus galeri. Section ID galeri ini untuk menampilkan khusus galeri ya teman-teman. Ini div kelasnya ini kontainer untuk membuat kontainer. Galeri pembuatan kopi untuk membuat judul bertuliskan galeri proses pembuatan kopi. Nah, ini ada foto-fotonya kita masukkan. Foto panen biji kopi. Terus foto proses sangrai. Ada foto proses giling dan foto ketika kopi sudah jadi. Nah, kita masuk di bagian event, teman-teman. Terus kita masuk di bagian event. Ini section ID event. Ini untuk daftar acaranya, untuk daftar acara. Terus H2 ini dia untuk judul utama. Nih judul utamanya ini event dan cupping mendatang. Jadi kan bertulisan kayak gitu. Terus div class event list ini untuk listnya.
Nah, ini gambar apa? Event pertama, event cupping. Terus di sini kita masukkan ini ada event kedua. Event kedua itu dan kita bisa baca detailnya. Event kedua ya teman-teman, latte art. Dan ada tombol buat lihat daftar atau lihat detailnya. Ini teman-teman di artikel kita bisa baca-baca panduannya. Dan terus kita lihat ke tim. Di timnya ini pertama ya kan kita masukkan section ID tim. Ini untuk area memperkenalkan timnya. Terus ada tim grid. Ini untuk susunan 3 kolom dari CSS grid. Terus setiap tim kartu ini berisi gambar anggota tim, jadi foto-foto orangnya, terus namanya, sama jabatannya, teman-teman. Ini kita masukin eh RJ Pack ini saya sendiri Rizky Ramadan. Terus di bawahnya kita masukin foto yang kedua yaitu Joaquin Loera Guzman, dia sebagai head of quality, terus kita masukin Dam Afif dia sebagai operasional, teman-teman. Terus stats ini untuk statistik teman-teman ya. Ini bagian statistik. Terus ada Canvas ID ini untuk elemen Canvas menggambarkan grafik penjualan. Ini all class dia untuk daftar ringkasan singkat produk rating dan mitranya. Terus udah. Terus FAQ atau pertanyaan umum. Nah, ini pertanyaan-pertanyaannya, jadi detail ini untuk detail pertanyaannya. Terus summary ini teks yang bisa diketik. Nah, ini ada pertanyaan-pertanyaan dari konsumen. Teman-teman. Terus di sini ada kontak dan formulir. Jadi ini isinya tentang kalau kemana dia mau ngontak kita cantumin di situ. Ada form ID, dia gunanya untuk form pendaftaran. Form pendaftaran ini dia untuk form pendaftaran newsletternya, ada input type-nya untuk masukkan email dan validasi otomatis. Ada tombol daftarnya, memanggil fungsi JS-nya untuk daftar. Ini tadi ada kontak untuk dihubungnya. Terus card panel. Ini yang terakhir ini ada login, ada menu login teman-teman. Ini kelas modal ini dia untuk login. Ini cuma hanya simulasi teman-teman. Ini kita bisa masukkan email dan input password, cuma belum disempurnakan karena masih simulasi. Dan ada yang ketinggalan nggak ya? Card panel ini untuk keranjang belanja teman-teman ya. Ini ada aside. Ini untuk elemen HTML-nya. Jadi untuk konten di samping sidebar ya. Ini ada ID. Ada ID card panel. Dikontrol JavaScript untuk buka tutup panelnya. Terus ada header.
Untuk judul panelnya ada div ID, dia untuk ID card item untuk tempat daftar produk yang ditampilkan. Terus ada div class untuk area bawah berisi subtotal dan tombol aksinya. Ini check-in button, ada check-in button untuk simulasi proses check-innya. Checkout button untuk proses checkoutnya, enggak ada. Ini hanya checkout button dan button primary. Clear cardnya dia untuk membuang keranjangnya, mengosongkan semua keranjang. Terus ada auto modal, ini untuk login atau register. Nah, ini ada div ID-nya, dia untuk wadah pop-up, untuk form login atau register. Terus, ah, sini. Sepertinya cukup teman-teman, kurang lebih ya mohon maaf kalau dijelasin CSS dan JS-nya mungkin makan waktu cukup panjang teman-teman. Karena sudah 21 menit jadi kita akhirkan teman-teman. Terima kasih.